Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan materi tentang pemrograman framework Laravel. Ya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang DML atau Data Manipulation Language atau interaksi antara aplikasi kita, aplikasi PHP kita dengan database. Kalau misalkan DDL, Data Definition Language, itu pada pertemuan sebelumnya ya implementasinya yaitu pada migration ya, pada migration, fitur migration di Laravel. Baik, jadi skenario yang akan kita buat yaitu menyimpan, menghapus, kemudian menampilkan data, mengupdate data pada DBMS dan pada tabel produk yang sebelumnya sudah pernah kita buat ya pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita coba lihat dulu untuk model ya. Nah, kita akan interaksi di model ini ya. Oke, langsung saja rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama itu yang jadi catatan ya, antara nama file model dengan nama kelas itu harus sama ya. Nah, ini pada pertemuannya saya demokan berbeda ya. Oke, silakan kalau ada yang berbeda antara nama kelas dan nama filenya itu silakan disamakan ya. Oke, nah ini tabelnya ya sudah kita definisikan sebagai tabel produk untuk model ini. Ya, silakan buka PHP MyAdmin-nya atau MySQL Workbench ya untuk lihat dan manajemen tabelnya ya. Oke, rekan-rekan sekalian, nah ini tabel yang saya miliki ya. Jadi kita akan bermain atau akan fokus di tabel produk ini. Kita kembali lagi ke Visual Studio. Oke, jadi ketika kita akan membuat satu siklus ya, dimana ada roads, ada controller, ada model, dan ada view ya. Nah, ini model produk kita. Kemudian kita coba buka untuk controller ya, controller barang. Nah, sini saya namain barang. Oke, nah rekan-rekan sekalian, kita coba bikin satu fungsi baru aja ya, satu fungsi baru, biarin yang ini sudah di generate kita abaikan dulu. Oke, nah kita akan coba untuk menyimpan data ya. Misalkan simpan get, nama fungsinya ya. Jadi kita pakai metode get dulu ya. Jadi untuk fokusnya pada saat ini itu untuk penggunaan model ya pada Laravel. Oke. Nah, pertama-tama sebelum kita menggunakan model ya, model di controller gitu. Nah, konsepnya adalah kita gunakan atau import ya, use app ya, backslash ya, models, backslash nama modelnya, misalkan products ya. Nah, jadi buat kedepannya ketika rekan-rekan mau menggunakan atau memanggil model ya harus diimport dulu ya, atau di sini sintaknya use app models products ya. Oke. Nah, kalau di Laravel itu ya atau di Eloquent itu cukup mudah rekan-rekan sekalian ya. Jadi Eloquent itu konsep interaksi ya yang digunakan Laravel ya dengan aplikasi Laravel dengan database ya. Nah, jadi perlu saya tegaskan di sini adalah bahwa paradigma kita sebelumnya kan kalau belajar pemrograman web itu query-nya pakai SQL ya, select, bintang, from, dan sebagainya, delete from, nama tabelnya, dan seterusnya. Nah, paradigma itu berbeda rekan-rekan sekalian ya, caranya itu berbeda gitu ya. Jadi di Laravel karena kita pakai framework ya, aturan penulisan kemudian sintak-sintaknya itu mengikuti query Eloquent dari si Laravel ya. Jadi Eloquent itu sendiri adalah ya metode yang ada di Laravel untuk berinteraksi dengan database gitu ya. Oke, kita coba lihat pertama disimpan get. Nah, sebelum kita simpan data ya, kita kembali lagi ke model. Model di sini kan masih kosong nih.
Jadi di Laravel 8 ini kita wajib mendefinisikan field yang akan diinsert datanya ya, atau akan digunakan untuk menyimpan data. Ya. Baik, nah ini untuk fieldnya di dalam array ya. Fieldnya harus sama dengan field yang ada di sini. Sintaksnya itu ya protected ya. Field label. Oke. Nah, ini array ya rekan-rekan sekalian. Array di sini kemudian kita isi dengan nama fieldnya yang akan kita isi. Oke. Nah, ini karena product ID ini primary key dan auto increment ya, kita abaikan. Jadi kita pakainya yang ini. Ya, sampai comment. Kalau create add, update add ini default nanti yang akan diisi oleh program atau oleh si Laravel ya. Kalau misalkan product ID atau increment itu dari MySQL, kalau create add, update add itu dari Laravel ya, jadi otomatis. Nah, kita yang perlu definisikan yaitu yang ini, field kita ya. Name, stock, brand, by price ya, dan sell price. Oke, name, kemudian fieldnya stock, kemudian brand ya. Kemudian by price, kemudian sell price ya, dan comment ya, yang terakhir comment. Oke, nah ini kita sudah definisikan untuk field yang akan kita isi. Nah kemudian karena tadi untuk primary key product ID itu tidak kita definisikan ya. Jadi secara default di dalam Laravel itu ketika ID dari satu tabel itu ya cukup dengan ID. Nah, karena kita custom ya, nama tabel underscore ID, berarti kita harus definisikan primary key-nya ya. Primary key dari tabel si product ini ya. Primary key sama dengan product ya, products ID. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak definisikan primary key-nya ya, product ID, itu secara default si Laravel itu membacanya hanya ID seperti ini. Nah, nanti saat mau update, saat mau delete kan pakai ID ya, itu dia akan error dan tidak dikenali karena tabel yang kita buat itu adalah products underscore ID. Oke, nah kita sudah cukup untuk konfigurasi model. Ya, kemudian selanjutnya kita langsung ke controller untuk menambahkan data ke dalam tabel products. Oke, nah rekan-rekan sekalian, di sini kita belum pakai user interface inputan dari browser ya, dari view. Jadi kita langsung definisikan aja untuk datanya itu hardcode ya. Jadi kita lihat dulu. Dan setelah konsep ini kalian bisa paham, prinsipnya kalian sudah paham, mengerti gitu ya. Nanti baru kita coba implementasi ke view ya, jadi inputan via view. Oke, nah di dalam Eloquent ya, untuk datanya itu sifatnya array ya. Oke, kita buat array baru. Nah ini juga udah saya berikan materinya ya, array. Nah kemudian kita isi dengan nama tabelnya atau nama field ya, nama field yang akan kita isi datanya. Oke, misalkan name, misalkan Indomie ya, Indomie. Oke, nama barangnya Indomie, koma, kemudian stoknya kita isi dengan 100 ya, koma, brandnya kalau Indomie itu misal Indofood ya, misal ya ini ya, Indofood. Oke, harga belinya berapa nih ya, misalkan kita isi dengan 1000 misalnya,
1000 dan harga jual kita isi dengan 1500. Oke. Komentarnya kita isi dengan pembelian barang pertama kali ya. Oke. Nah, jadi nanti yang dikirimkan ke dalam database itu ya formatnya seperti ini ya, dalam bentuk array. Oke. Nah, kemudian ya, selanjutnya nih kita udah siapin ini field datanya. Ya, nah nanti kalau lewat view itu ya ini ngambil dari view ya. Oke. Nah, kemudian kita bikin satu variabel proses misalkan. Nah, caranya simple banget di Laravel ini buat nyimpen ke database ya. Caranya itu adalah kita panggil modelnya, model products ya, kemudian create ya di sini, dan kita kirimkan array datanya ya, data. Oke, seperti ini. Nah, ini harusnya sudah bisa datanya tersimpan ke database ya. Rekan-rekan bisa lihat menggunakan Eloquent ya dari Laravel ini ya sangat simpel sekali ya. Jadi produk .2 create dan datanya apa gitu. Nah, beda dengan SQL murni ya, SQL native, kita itu harus select all from dan sebagainya, where, limit, sekian gitu ya. Berbeda rekan-rekan ya. Nah, jadi paradigmanya, cara berpikirnya harus digeser ke Eloquent yang saat ini kita pelajari ya. Tapi catatan ya, SQL murni atau native itu sebagai fondasi ya, sebagai landasan kalian untuk lanjut belajar ke Laravel. Kalau misalkan kalian nggak paham SQL native gitu ya, ya kalian akan bingung saat ke Laravel, akan bingung saat ke Eloquent, ya akan bingung saat ke migration ya. Atau kalian PHP native-nya ya, PHP web 1 misalkan, mata kuliah web 1-nya itu nggak masuk atau nggak lulus misalkan. Saya yakin di pemrograman web framework ini akan terseok-seok ya, akan kesulitan, karena secara prinsip yang web 1, yang PHP native ya, itu adalah landasan kalian untuk ke tahap berikutnya gitu ya. Jadi saya harap jangan menyepelekan setiap materi pembelajaran perkuliahan ya, karena sebetulnya itu adalah bagian dari puzzle-puzzle yang kecil, yang sederhana, yang di permukaan gitu ya. Jadi yang sekarang kita pelajari aja ini di permukaan sebetulnya ya. Di permukaan aja kalian masih tenggelam ya. Gimana kalau sudah menyelam? Ya, bayangkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Seperti ini. Nah, next, untuk bisa diakses si controller ini ya kita harus bikin routes ya. Routes ya, tentunya ini sudah kalian pelajari juga gitu ya di pertemuan sebelumnya. Oke. Kita buat simpan tes. Oke. Kita tidak memerlukan parameter untuk menyimpan data. Nah, ini fungsinya, ini barang, kontrol barang, fungsinya itu simpan get. Oke, kita coba akses di browser ya, kemudian eksekusi kita eksekusi routes-nya. Oke, kita start dulu artisannya. Oke, dicek directory dulu, Laravel ya, PHP artisan serve ya. Oke, ini sudah berhasil, kita buka. Nah, tadi itu nama routes-nya itu adalah simpan tes ya. Oh, unknown column stock. Oh, salah tulisnya. Oke. Nah, ini ada yang salah di ini, stock ya.
Kok nulisnya gini ya? Oke, nggak apa-apa. Selnya sel ya, salah. Nah, ini update juga rekan-rekan ya. Silahkan. Baik. Oke, kalau integer, sorry, kita jadikan integer ya untuk isian controllernya juga gitu ya. Tadi di modelnya salah dan di controllernya juga salah ya. Nah, ini harus sama ya rekan-rekan ya. Untuk nama field, model harus sama dengan nama field ya. Kemudian controller harus sama dengan model ya, parameternya. Oke, nah untuk jika di reload ngeblank seperti ini berarti tandanya berhasil karena kita belum isi konten ya. Nah rekan-rekan sekalian, saya lupa ya. Jadi untuk tipe data jadi disesuaikan ya. Untuk yang ada kutipnya ini itu string ya, atau varchar atau teks ya, yang di database-nya atau yang di tabelnya. Nah, kalau tanpa kutip ini double integer ya, jadi untuk angka. Ya, coba kita buka untuk PHP MyAdmin-nya. Oke, nah ini ya. Jadi kan ini varchar pakai kutip ya, berarti nanti. Nah, integer, double integer ini nggak pakai kutip gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita coba buka ya tabel produknya. Nah ini kalau misalkan rekan-rekan reload 2 kali ya, jadi di reload 2 kali misalkan itu datanya masuknya jadi double ya. Nah ini saya reload 3 kali berarti ya. Nah bisa dilihat bahwa produk ID ini auto increment dan kita bikin satu fungsi baru ya. Public kemudian function hapus ya, hapus get. Oke. Nah, karena kita akan menghapus berdasarkan ID, kita bikin parameter ID. Nah, di sini sintaksnya cukup mudah juga ya rekan-rekan. Proses sama dengan kemudian nama modelnya product ya. Where, nah ini kalau misalkan di Eloquent ya, di Laravel ini gini ya, where di parameternya ya. Nah ini kenapa saya sampaikan sebelumnya, kalian harus paham dulu SQL native gitu ya. Jadi ini konsepnya sama, ketika where nama fieldnya apa, kemudian baru datanya apa ya, seperti ini, kemudian delete. Oke. Nah, sintaksnya seperti ini rekan-rekan. Jadi nanti kita coba ya. Nah, ini fungsinya sudah kita miliki. Selanjutnya kita butuh routes untuk mengakses fungsi delete tadi gitu ya. Namanya delete test aja ya. Sorry, delete. Oke, kemudian nama fungsinya delete get. Oke, kita coba. Oh ya, maaf. Kita tambahkan parameter karena kita hapusnya berdasarkan ID. Simpan, kita akses roots-nya. Di sini ID-nya kita coba ID 4 ya. Oke. Oh, controller barang delete. Kita lihat. Barang. Oh, di sini hapus ya. Sorry. Bukan delete tapi hapus. Simpan. Kita coba. Column not found product ID.
kolom not found product ID. Oke, sini produk. Oh ya, kurang S ya, products ID. Kita lihat. Nah, ini blank ya karena kita belum menambahkan. Kalau misalkan mau kita tambahkan, kita bisa tambahkan if ya. If tambahin echo ya di sini. Echo data berhasil dihapus. Oke. Ya, ini ID 4, kita coba buka. ID 4 kehapus, coba ID 5. Data berhasil dihapus, kita cek. Oke. Nah, rekan-rekan bisa lihat bahwa begitu simple ya. Nah, ini tapi sebetulnya tadi kan dilihat ya. Kita coba gini ya. Tadi kan muncul error ya. Error apa SQL native-nya muncul ya. Sebetulnya sih Laravel di BMS-nya itu ya sama ya. Dia pakainya ya SQL native sepertinya. Ketika delete ya delete gitu. Baik, nah selanjutnya setelah hapus kita coba bikin update ya. Update untuk merubah data yang sebelumnya kita simpan. Nah, rekan-rekan, jadi ketika kita bikin satu produk ya seperti ini aja ya, model satu produk definisinya itu bisa dipakai berkali-kali sesuai dengan kebutuhan kita, mau itu delete, hapus atau view ya. Nah, kemudian nanti di sini juga kita akan buat relasional ya, relasional antar model, tapi itu next time dulu ya. Oke, kita fokus dulu ke sini. Kita buat fungsi baru, public function edit ya, edit get. Oke, sama seperti hapus, dia memerlukan parameter ya, parameter untuk menampung primary key. Oke, nah untuk update data sama ya, kita butuh field data, kita copy aja di sini, name Indomie goreng misalkan, stoknya ada 1000. Oke, Indofood Indo misalkan, harga belinya 2000, harga jualnya 2500 gitu ya. Oke, nah kemudian proses di dalam Eloquent ya, produk. Nah, cuman di sini kita pakai find dulu ya. Find ini artinya mencari data yang ada di tabel produk. Ya, dengan defaultnya itu berarti kita cari primary key dengan parameter ID. Ketika find ya, secara default dia itu akan mencari tabel field yang menjadi primary key-nya gitu ya. Jadi find berarti dia mencari produk ID dengan parameter data yang kita kirimkan. Oke. Kemudian ini update dan parameternya kita kirimkan dengan nama data ya. Oke. Kita lihat ya, seperti ini. Simpan, kita bikin routes baru juga untuk mengakses update ini ya, update test _test, kemudian fungsinya itu edit get ya. Kita samain aja update ya, update di sini update ya, update get. Oke, kita coba eksekusi apakah berhasil. Oke, ID-nya ini 6 ya, berarti kita coba update barang atau produk yang ID-nya 6. Oke, kita ke tabel produk, kita klik ya. Nah, di sini berubah rekan-rekan, Indomie goreng ya, Indomie goreng, stoknya jadi berubah, semuanya berubah.
Oke, nah ini update. Kemudian kita coba buat view ya. Kita buat fungsi view public function view get ya. Kita ambil seluruhnya, kemudian fungsinya itu adalah product, kemudian all. Nah, untuk menampilkan ya, jadi kan ini bentuknya kita belum bisa echo nih, karena ini bentuknya array ya. Nah, caranya ini kita bikin variabel data sama dengan, nah kemudian di dalam Laravel itu ada yang namanya fungsi dd ya, atau debug gitu ya, data ya. Kita lihat view, kita bikin routes baru. Oke. Bikin routes baru, view, nama fungsinya view, dan di sini view test. View test. Oke. Kita coba akses. Oke. Nah, kalau misalkan kita tidak menampilkan menggunakan array ya, jadi kita nggak ambil data array-nya gitu ya, tapi kita langsung ambil semuanya, itu munculnya seperti ini rekan-rekan ya. Nah, jadi kalau misalkan kedepannya kalian ada error, kemudian mau di debug gitu ya, dilihat source code-nya, hasilnya gitu ya, nah itu pakai dd ya, dd dalam kurung variabel yang akan dilihat datanya. Nah, ini menampilkan seluruh informasi tentang Eloquent ya, atau tentang query ke DBMS. Kita bisa lihat di sini fill-labelnya itu field-nya ya, field yang tadi kita definisikan di model. Ini ada 6 ya. Kemudian primary key-nya apa? Tabelnya apa gitu ya. Connection-nya MySQL. Ini karena kita pakai MySQL ya, kalau kita pakai Oracle berarti di sini Oracle. Nah, ini modus seperti ini ya, atau mode debug seperti ini ya, kita ini apa namanya, aplikasinya dalam mode development ya. Kalau misalkan dalam mode production ini nggak akan muncul ya. Itu sebelumnya pernah kita bahas juga, ada konfigurasinya di file.env. Increment true ya. Ini banyak banget ya ininya, parameternya. Nah, ini nih atribut, kita buka. Nah, ini adalah data yang di query atau yang diambil dari database. Jadi nanti kita tampilkannya bisa menggunakan array ya. Nah, ini original dan seterusnya ya, banyak banget ya. Jadi kita bisa dalam satu query itu ya, ini identitasnya ya, atau apa yang dilakukannya muncul di mode development ini. Nah, kalau misalkan kita mau tampilkan salah satu ya, berarti kita aksesnya array ya. Misalkan kita beri komentar dulu ya, di echo data ya, variabel data, dan 0 ini adalah akses array-nya ya. Tadi kita lihat 0 ya. Di sini 0, itemnya ada 1 array-nya, itu item ke 0 gitu ya, atau yang pertama. Nah, kemudian kita akses objek field-nya. Misalkan name ya. Kita lihat. Nah, ini munculnya Indomie goreng ya. Jadi nanti seperti ini untuk kedepannya cara kita menampilkan data di dalam
array hasil dari query ke database.